Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Aktivitas warga di Desa Tatah Alayung, Kabupaten Batola lumpuh total akibat banjir. Kerap mengakibatkan pengendara celaka, jalan rusak ditanami pohon pisang oleh warga. Jumlah pengunjung wisata Siring meningkat saat libur Natal dan Tahun Baru. Aktivitas warga Desa Tatah Alayung, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Batola, lumpuh total akibat banjir yang terjadi selama 2 pekan terakhir. Terpantau pada Senin siang, jalan dan rumah-rumah di Desa Tatah Alayung, Mandastana, Kabupaten Batola masih terendam banjir dengan ketinggian berkisar 50 hingga 60 cm. Selain jalan dan rumah, banjir juga merendam lahan persawahan di desa ini sehingga aktivitas warga pun menjadi lumpuh total. Salah satu warga Desa Tatah Alayung, Samdani, mengatakan, selama 2 pekan belakangan ini warga tak bisa lagi bertani maupun berkebun. Selain itu warga juga kesulitan untuk keluar masuk desa karena jalan yang terendam banjir tak bisa dilalui motor. Semua tukang tuh tak ada yang bisa apa-apa, bisa mencari makan apa segala itu keluar tukang. Kalau jalan untuk keluar masuk lokasi Tran Bang, kayak apa kondisinya di wilayah Pian? Aduh, banjir ini sudah Terendam lah jalannya lah. terendam. Jalur 3, jalur 4, jalur 5, kalau di sini sudah seberapa, nah kurang sini. Jadi untuk cocok tanam benih atau Ada bisa lah. Pon kita aja habis tuh, baru ditanam. Terendam lah. Kita setengah bulanan bang udah. Iya. Nah, mungkin aktivitas warga sendiri seperti apa Pak dengan adanya terendamnya di sini Pak? Ya terganggu lah dengan anunya karena harus kita keluar masuk nih terendam jalan apa. Untuk aktivitas bertani, berkebun seperti apa ya? Ya lumpuh total. Banjir yang terjadi di Desa Tatah Alayung akibat curah hujan tinggi dan banjir kiriman dari Kabupaten Banjar. Dari Kabupaten Batola, Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan. Kota Banjarmasin terancam banjir akibat luapan air sungai dan curah hujan tinggi yang diprediksi akan terjadi pada awal tahun 2022 mendatang. Mengantisipasi ancaman banjir, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin telah meminta camat dan lurah sekota Banjarmasin untuk menyiapkan posko pengungsian dan dapur umum. Ada sekitar 37 tempat yang akan dijadikan sebagai posko pengungsian dan dapur umum untuk mengantisipasi banjir yang diprediksi terjadi awal tahun mendatang. Siapa tahu kita pastikan di sini, taruh misalnya kantor lurah untuk jadi posko pengungsian, justru kantor lurahnya terendam, mungkin tidak bisa. Nah, makanya kita minta beberapa alternatif yang bisa kita jadikan. Jadi paling tidak kan kantor-kantor pemerintah, termasuk juga tempat-tempat ibadah yang memang kondisinya lebih tinggi, nah itu yang menjadi prioritas. Nanti kan data-data dari pihak kecamatan, pihak lurah itu kita minta disampaikan ke BPBD. Tim kami, tim TRC kami yang akan turun ke lapangan untuk memverifikasi apakah ini layak atau pantas untuk dijadikan tempat pengungsian. Belum dilaporkan ke kita, tapi masuknya kan perkelurahan ya, keluarnya ini sekian. Nanti itu diverifikasi nanti oleh BPBD. Bisa aja kan cara pandang lurah berbeda dengan kota ini sekarang.
lurah untuk lurah ini layak. Orang teknis kan berbeda tuh BPBD. Oh ini terlalu kecil, oh ini jauh dari kamar mandi, mungkin kesulitannya kan. Nah itu kita hanya menawarkan ini. Mungkin nanti diperit di mana yang layak, yang daya tampung yang memadai lah kira-kira. Itu artinya Pak, untuk setiap kelurahan itu satu tempat apa atau ada beberapa tempat di setiap kelurahan? Kita minta beberapa tempat kalau memungkinkan, kalau memang kadang kan apa yang ada tentu kalau kantor lurah rata-rata tinggi kan. Nah, kantor lurah kami minta semuanya kami daftarkan. Oh, sebenarnya kantor lurah di selatan. Sepertinya semua kantor lurah ini tinggi-tinggi bangunannya. Nah. 37 tempat yang bakal dijadikan posko pengungsian dan dapur umum adalah kantor kelurahan, kecamatan, masjid, dan gedung sekolah yang tersebar di 5 kecamatan sekota Banjarmasin. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Jalan berlubang di jalur lintas provinsi kawasan Martapura Lama, Desa Pekauman, Kabupaten Banjar, ditanami pohon pisang oleh warga pada Senin siang. Warga menanam pohon pisang di badan jalan tersebut sebagai penanda lubang yang dapat membahayakan pengendara. Selain itu, pohon pisang ini juga sebagai bentuk protes lantaran jalan tersebut sudah berulang kali rusak, namun hanya mendapat perbaikan seadanya saja. Menurut warga, kerusakan pada jalan ini sudah sering mengakibatkan kecelakaan. Dan baru beberapa hari yang lalu, ada seorang pengendara terjatuh saat melintasi jalan berlubang itu. Hampir berapa bulan sudah ya? Hampir berhenti itu. Enggak. Belum diperbaiki lagi lah? Enggak, belum diperbaiki lagi, kabar parah. Kemarin tuh ada yang rabah lagi Pak Mei, kendaraan. Oh berarti gara-gara lopang nih, gara-gara rusak nih lah. Iya. Nah ini lagi pohon pisang nih. Iya. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki jalan tersebut agar tidak lagi mengakibatkan kecelakaan. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Aktivitas warga di Desa Tatah Alayung, Kabupaten Batola lumpuh total akibat banjir. Kerap mengakibatkan pengendara celaka, jalan rusak ditanami pohon pisang oleh warga. Jumlah pengunjung wisata Siring meningkat saat libur Natal dan Tahun Baru. Mencegah kerumunan massa pada malam Tahun Baru mendatang, Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin bersama kepolisian setempat akan melakukan patroli. Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin Slamet Betjo menjelaskan, pada malam pergantian tahun 2021 ke 2022 nanti, pihaknya bersama personel Polresta Banjarmasin akan patroli berkeliling ke sejumlah kawasan. Menurutnya, patroli malam Tahun Baru dilakukan untuk memastikan keamanan situasi dan kelancaran arus lalu lintas. Selain itu, patroli tersebut juga bertujuan mencegah terjadinya kerumunan massa, mengingat wabah COVID-19 belum berakhir. Sementara kita belum dapat info, tetapi kita hanya sifatnya antisipatif saja dengan teman-teman Satlantas Polres Banjarmasin untuk pengamanan seperti saat kerumunan, ya kami harus antisipasi bagaimana untuk menyikapi itu supaya tidak terjadi kerumunan. Jadi itu penekanannya kepada prokes, walaupun level bisa tidak. Antisipannya kapanpun itu dan
Antisipasinya itu belum bentuk apa-apa misalnya? Kita nanti moving ya, Patroli lah. patroli ketika ada kerumunan masyarakat yang nanti meningkatkan potensi, kami harus dengan patroli. Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin memprediksi ada sejumlah lokasi dan tempat yang bakal menjadi pusat keramaian seperti Jembatan Alalak, Wisata Siring, Jalan Hasan Basri, dan Jalan Lambung Mangkurat. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Libur Natal dan Tahun Baru Nataru, jumlah pengunjung objek wisata Siring di kawasan Kapten Per Tendean Banjarmasin Tengah meningkat. Terpantau pada Senin siang, wahana perahu motor atau klotok susur sungai di wisata Siring Banjarmasin menjadi pilihan pengunjung untuk menikmati libur Nataru. Salah satu pengemudi perahu susur sungai usai menjelaskan, pada libur Nataru tahun ini jumlah pengunjung lebih banyak dibandingkan tahun 2020 lalu. Bahkan menurutnya pengunjung yang menaiki wahana perahu susur sungai kebanyakan adalah wisatawan dari luar daerah Kalimantan Selatan, seperti dari Pulau Jawa, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Alhamdulillah ada aja peningkatan. Berapa peningkatannya, Pak? Peningkatannya sekitar 60%. Itu hari libur Natal tadi lah. Hari libur Natal, mulai malam Minggu sampai hari Minggu siang. Nah, itu. Kalau hari biasa, Pak? Kalau hari biasa paling-paling masih mencapai kelotoknya 5 buah, bisa 10, bisa 2 buah ada tentu. Berarti berapa persennya itu 20% aja lah? Ya 20% kalau hari biasa. Untuk tamunya sendiri itu rata-rata daerah mana, Paman? Luar daerah memang jarang orang kampung ini kalau anak ke pasar Terapung Lopetan. Nah, orang Banjar jarang, orang tamu luar-luar aja ada ke pasar Terapung Lopetan tuh. Berarti orang luar kebanyakan lah. Orang luar daerah, menurut di Banjar ini jarang. Jarang ada lah. keluarganya, anak bawa tamu bisa ajak aja. Jika dipersentasekan, jumlah pengunjung wisata Siring kali ini meningkat sekitar 60%. Kondisi ini diduga dipengaruhi kasus COVID-19 yang telah melandai signifikan. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Meski masih di tengah situasi pandemi COVID-19, objek wisata di Kabupaten Kota Baru boleh buka atau beroperasi pada tahun baru mendatang. Dijelaskan oleh Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Dispora Park Kota Baru, Khairian Ansari, objek wisata tetap boleh buka pada tahun baru nanti. Namun menurutnya wisatawan dan pihak pengelola wisata wajib menaati protokol kesehatan atau prokes untuk mencegah penularan COVID-19. Tetap buka, kami sudah barang tentu menyiapkan berbagai persiapan dan berkoordinasi dengan berbagai pihak. Di antaranya menyiapkan sarana prasarana protokol kesehatan yang ada di tempat wisata. Kami juga berkoordinasi aktif dengan berbagai pemangku kepentingan penunjang, baik pengamanan, kemudian Basarnas, dan lain-lain, secara terpadu untuk turut serta melaksanakan atau melakukan pengamanan di tempat-tempat wisata. Di sisi lain, tentu fleksibel, kita juga akan lakukan berbagai pembatasan. Tentu melihat situasi dan kondisi di lapangan. Apakah wisatawan yang masuk itu cenderung terkendali atau tidak. Pembatasan yang kami maksud itu adalah pembatasan waktu kunjungan. Pembatasan buka tutup tempat wisata. Khairian Ansari juga mengimbau kepada masyarakat Kota Baru untuk mengikuti vaksinasi COVID-19 yang tengah digencarkan oleh pemerintah setempat agar mencapai target 70%. Dari Kabupaten Kota Baru, Lutfi Darlan dan Fauji Rahman melaporkan.
Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Aktivitas warga di Desa Tatah Alayung, Kabupaten Batola lumpuh total akibat banjir. Kerap mengakibatkan pengendara celaka, jalan rusak ditanami pohon pisang oleh warga. Jumlah pengunjung wisata Siring meningkat saat libur Natal dan Tahun Baru. Mempercepat capaian target vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Kota Baru, kepolisian setempat menggelar vaksinasi berhadiah. Vaksinasi berhadiah motor dan perabotan rumah tangga tersebut digelar di Mapores Kota Baru pada Senin pagi. Ratusan warga dari berbagai kawasan di Kabupaten Kota Baru pun antusias mengikuti kegiatan vaksinasi dosis pertama dan kedua ini. Salah satu warga, Siti Nur Ainah, mengaku tertarik mengikuti vaksinasi ini karena ada hadiah undiannya. Lumayan mudah, cepatnya. Terus ini pastinya menarik karena ada kuponnya loh. Harapannya ini dapat undiannya. Ini vaksin pertama kah? Pertama, karena ini memang diharuskan kan, karena yang pertama. Soalnya kalau di data pertama kemarin itu, di datanya sudah pernah vaksin apa belum? Belum sama sekali, makanya ikut vaksin di sini aja. Kebetulan kemarin ada gangguan kesehatan, jadi ikut di sini aja. Di sisi lain, Bupati Kota Baru Said Jafar menjelaskan, vaksinasi berhadiah ini untuk mengejar target 70% yang harus dicapai pada tanggal 29 Desember mendatang. Polres melakukan serentak untuk vaksinasi ini seluruh sampai ke kecamatan yang ada tersebar di 21 kecamatan. Tentu pada hari ini kita lakukan bahwa target kita bisa sampai 10.000 pada hari ini aja. Tapi seluruh kecamatan kalau bisa kita 50.000 pada hari ini. Karena bagaimanapun ini percepatan yang kita lakukan karena sampai tanggal 29 ini kita harus punya target sampai di 70%. Maka dari itu hari ini serentak terus berjalan terus. Besok juga terus masih ada. Stok vaksin kita banyak sampai hari ini. Ini hari aja sudah ada 45.000 stok vaksin. Maka ini harus segera kita habisin pada hari ini juga. Jadi serempak ini diadakan di kecamatan tadi 21 kecamatan kecuali Pulau 9. Ini terserah kalau di kita, Pak, saya sudah lapor Pak Bupati, Pemda TNI bersepakat tanggal 27 sampai 29 itu di Polres. Tapi polsek-polsek itu tergantung polsek. Ada yang melaksanakan di kantor kecamatan, ada yang melaksanakan di puskes. Ya jadi tergantung letaknya yang mana masyarakat itu lebih gampang datangnya. Ya jadi semuanya itu di bawah komando pemerintah daerah. Jadi untuk 27 dan 28 ini akan 27 sampai 29 dilaksanakan di Polres. Nanti polsek-polsek silakan menentukan sendiri koordinasi dengan para camat. Tanggal 30 dan 31 itu akan ada di Kodim. Ya kabupaten akan melaksanakan di Kodim. Koramil juga akan melaksanakan nanti terserah tempatnya di mana. Vaksinasi berhadiah ini rencananya akan digelar 3 hari yakni sejak tanggal 27 hingga 29 Desember mendatang. Dari Kabupaten Kota Baru, Lutfi Darlan dan Fauji Rahman melaporkan. Volume sampah Kota Banjarbaru di tahun 2021 ini meningkat cukup signifikan dibandingkan tahun 2020 lalu. Dijelaskan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru Sirajoni, petugas kebersihan setiap harinya menangani sampah sekitar 127 ton pada tahun 2020 lalu. Sedangkan tahun 2021 ini volume sampah meningkat 20 ton per hari.
sehingga yang harus ditangani petugas kebersihan yakni 147 ton per harinya. Menurutnya peningkatan volume sampah di kota berjuluk idaman ini terjadi akibat jumlah penduduk yang kian bertumbuh. Di Kota Banjarbaru tahun 2021 ini terjadi kenaikan yang dulunya sampah yang harus kami tangani itu ada sekitar 127 ton per harinya. Sekarang posisinya sampah yang harus kami layani, kami angkat dari TPS ke TPA itu ya, sekitar 147 ton sampai 148 ton per harinya. Kenaikannya sekitar 20 ton per harinya. Dan tentunya ini membuat kami, Dinas Lingkungan di Kota Banjarbaru, khususnya di bidang persampahan harus kerja keras, harus ekstra untuk melayani masyarakat sehingga kelebihan daripada 120 ton tersebut itu dapat kami angkat dengan baik, dengan sesuai dengan waktunya, sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat di Kota Banjarbaru ini. Sirajoni menambahkan menjelang Natal dan Tahun Baru Nataru, Dinas Lingkungan Hidup Banjarbaru menambah jumlah personel untuk menangani sampah yang diperkirakan bakal meningkat volumenya. Dari Kota Banjarbaru, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Menjelang Tahun Baru, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Banjarmasin meminta pemerintah setempat menggelar pasar murah. Ketua DPRD Banjarmasin Heri Wijaya menjelaskan, pihaknya meminta pemerintah Banjarmasin menggelar pasar murah di tiap kelurahan untuk menstabilkan harga kebutuhan bahan pokok di pasaran. Ia juga menegaskan operasi pasar murah tersebut harus digelar dengan penerapan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19. Dinas terkait untuk lebih memonitor jangan sampai ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan momen ini untuk mencari keuntungan yang memang tidak sesuai dengan aturannya. Mudah-mudahan masyarakat di Kota Banjarmasin tidak akan mendapatkan permasalahan-permasalahan ini dalam hal kebutuhan bahan pokok. Pak, terkait dinas sendiri Pak, untuk gencar apa menggelar pasar murah atau seperti apa Pak di momen peringatan Natal? Ya, mungkin kita bisa memberikan masukan mereka melakukan pasar murah atau seperti apa teknisnya nanti akan, tapi kita berharap juga SKPD-nya akan mobile lah, jangan sampai di satu titik yang membuat kerumunan masyarakat. Selain pasar murah sembako, legislator DPRD Banjarmasin juga menyarankan operasi gas LPG 3 kg agar tidak terjadi kelangkaan dan melonjaknya harga gas melon tersebut. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Zoanda Adriani melaporkan. Aktivitas warga di Desa Tatah Alayung, Kabupaten Batola lumpuh total akibat banjir. Kerap mengakibatkan pengendara celaka, jalan rusak ditanami pohon pisang oleh warga. Jumlah pengunjung wisata Siring meningkat saat libur Natal dan Tahun Baru. Aktivitas warga Desa Tatah Alayung, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Batola, lumpuh total akibat banjir yang terjadi selama 2 pekan terakhir. Terpantau pada Senin siang, jalan dan rumah-rumah di Desa Tatah Alayung, Mandastana, Kabupaten Batola masih terendam banjir dengan ketinggian berkisar 50 hingga 60 cm. Selain jalan dan rumah, banjir juga merendam lahan persawahan di desa ini sehingga aktivitas warga pun menjadi lumpuh total. Salah satu warga Desa Tatah Alayung, Samdani, mengatakan
Selama 2 pekan belakangan ini warga tak bisa lagi bertani maupun berkebun. Selain itu warga juga kesulitan untuk keluar masuk desa karena jalan yang terendam banjir tak bisa dilalui motor. Semua tukang tuh ada yang bisa apa-apa, bisa mencari makan apa segala itu keluar tukang. Kalau jalan untuk keluar masuk lokasi tren Bang kayak apa kondisinya di wilayah Pian? Aduh, banjir ini sudah terendam lah jalannya lah. Terendam. Jalur 3, jalur 4, jalur 5, kalau di sini nggak seberapa, nah kurang sini. Jadi untuk cocok tanam bani atau bisa. Bisa lah. Pun kita aja habis tuh, baru ditanam. Terendam lah. Kita setengah bulanan Bang udah. Mungkin aktivitas warga sendiri seperti apa Pak dengan adanya terendamnya di sini Pak? Ya terganggu lah dengan anunya karena harus kita keluar masuk nih terendam jalan apa. Untuk aktivitas bertani, berkebun seperti apa ya? Ya lumpuh total. Banjir yang terjadi di Desa Tatah Alayung akibat curah hujan tinggi dan banjir kiriman dari Kabupaten Banjar. Dari Kabupaten Batola, Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan. Kota Banjarmasin terancam banjir akibat luapan air sungai dan curah hujan tinggi yang diprediksi akan terjadi pada awal tahun 2022 mendatang. Mengantisipasi ancaman banjir, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin telah meminta camat dan lurah sekota Banjarmasin untuk menyiapkan posko pengungsian dan dapur umum. Ada sekitar 37 tempat yang akan dijadikan sebagai posko pengungsian dan dapur umum untuk mengantisipasi banjir yang diprediksi terjadi awal tahun mendatang. Siapa tahu kita pastikan di sini, taruh misalnya kantor lurah untuk jadi posko pengungsian, justru kantor lurahnya terendam, itu tidak bisa. Nah, makanya kita minta beberapa alternatif yang bisa kita jadikan. Jadi paling tidak kan kantor-kantor pemerintah, termasuk juga tempat-tempat ibadah yang memang kondisinya lebih tinggi, nah itu yang menjadi prioritas. Nanti kan data-data dari pihak kecamatan, pihak lurah, itu kita minta disampaikan ke BPBD. Nah, tim TRC kami akan turun ke lapangan untuk memverifikasi apakah ini layak atau pantas untuk dijadikan tempat pengungsian. Belum dilaporkan ke kita, tapi masuknya kan per kelurahan ya, keluarnya ini sekian. Nanti itu diverifikasi nanti oleh BPBD. Bisa aja kan cara pandang lurah berbeda dengan orang teknis kan. Lurah untuk lurah ini layak, orang teknis kan berbeda tuh BPBD. Oh ini terlalu kecil, oh ini jauh dari kamar mandi, mungkin kesulitannya kan. Nah itu kita hanya menawarkan ini mungkin nanti dikerit mana yang layak dan melihat tampung yang memadai lah kira-kira itu artinya Pak untuk setiap kelurahan itu satu tempat atau ada beberapa tempat di setiap kelurahan? Kita minta beberapa tempat kalau memungkinkan, kalau memang kadada kan apa yang ada tentu kalau kantor lurah rata-rata tinggi kan. Nah, kantor lurah kami minta semuanya kami daftarkan. Oh, seberatan kantor lurah di selatan. Sepertinya semua kantor lurah ini tinggi-tinggi bangunannya. Nah. 37 tempat yang bakal dijadikan posko pengungsian dan dapur umum adalah kantor kelurahan, kecamatan, masjid, dan gedung sekolah yang tersebar di 5 kecamatan sekota Banjarmasin. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Jalan berlubang di jalur lintas provinsi kawasan Martapura Lama, Desa Pekauman, Kabupaten Banjar, ditanami pohon pisang oleh warga pada Senin siang. Warga menanam pohon pisang di badan jalan tersebut sebagai penanda lubang yang dapat membahayakan pengendara. Selain itu, pohon pisang ini juga sebagai bentuk protes lantaran jalan tersebut sudah berulang kali rusak, namun hanya mendapat perbaikan seadanya saja. Menurut warga, kerusakan pada jalan ini sudah sering mengakibatkan kecelakaan. Dan baru beberapa hari yang lalu, ada seorang pengendara terjatuh saat melintasi jalan berlubang itu. Hampir berapa bulan juga ya? Hampir berhenti itu. Enggak.
Belum diperbaiki lagi lah. Ini belum baik lagi, tambah rempah parah. Kemarin tuh ada yang rabah lagi Om kendaraan. Oh berarti gara-gara lubang nih, gara-gara Oke. rusak nih lah. Oke. Nah, ini lagi pohon pisang nih. Iya. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki jalan tersebut agar tidak lagi mengakibatkan kecelakaan. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Zaldi Aryandi beserta redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.